Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok yang memilih negara India untuk memenuhi tugas mengenai politik. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan video dan pemaparan materi kami mengenai negara India dalam tugas kali ini. Sebelum itu, mungkin kami mau memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Stephanie Rutliana sebagai moderator dan pemapar materi. Saya Lady Sasrani sebagai pemateri. Saya Funan Sandi sebagai pemaper materi. Saya Nina Iyatania sebagai pemateri. Saya Kevin Sabarsiaan sebagai pemateri. Baik, terima kasih teman-teman untuk perkenalannya. Maka dari itu, saya persilakan kepada ladies untuk memulai presentasinya. India dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dengan ratusan juta pemilih yang ikut serta dalam setiap pemilu. Negara ini menganut sistem Republik Parlementer Federal, sebuah sistem yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dan menyeimbangkan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan negara bagian. Sistem ini lahir dari pengalaman panjang India di bawah kolonialisme Inggris, tetapi dimodifikasi agar sesuai dengan realitas sosial dan politik bangsa India yang majemuk. Di dalam sistem ini, Presiden India menduduki posisi sebagai kepala negara. Meski kedudukannya terhormat, kekuasaan presiden sebagian besar bersifat simbolis. Presiden dipilih melalui Dewan Elektoral yang terdiri dari anggota parlemen pusat dan negara bagian, dan bertugas mewakili persatuan bangsa. Ia melantik Perdana Menteri, mengesahkan undang-undang, hingga menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Namun dalam praktik sehari-hari, Presiden hampir selalu bertindak berdasarkan nasihat Perdana Menteri dan Dewan Menteri. Dengan kata lain, fungsi Presiden lebih banyak menjaga stabilitas dan kesinambungan konstitusi. Berbeda halnya dengan Perdana Menteri, yang merupakan tokoh politik paling berpengaruh di India. Perdana Menteri biasanya berasal dari partai atau koalisi yang menguasai mayoritas kursi di Lok Sabha, atau Dewan Rakyat. Sebagai kepala pemerintahan, ia memimpin Dewan Menteri, menentukan arah kebijakan nasional, dan mengawasi jalannya birokrasi negara. Hampir semua keputusan penting, mulai dari ekonomi, pertahanan, hingga kebijakan luar negeri, digerakkan oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Sementara itu, Parlemen India berperan sebagai pusat demokrasi. Parlemen ini berbentuk bikameral, terdiri dari Lok Sabha dan Rajya Sabha atau Dewan Negara. Lok Sabha lebih dominan karena anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu 5 tahunan. Dari lembaga inilah lahir pemerintahan yang sah. Rajya Sabha, di sisi lain, mewakili kepentingan negara-negara bagian dan berfungsi sebagai kamar peninjau, sehingga tercipta keseimbangan antara aspirasi rakyat dengan stabilitas federal. Selain eksekutif dan legislatif, yudikatif juga memiliki peran vital. Mahkamah Agung India berdiri sebagai penjaga konstitusi, memastikan setiap undang-undang dan kebijakan sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Kewenangan yudisial yang kuat ini merupakan salah satu ciri khas India sebagai negara hukum modern. Jika menengok ke belakang, sistem ini tidak lahir dalam ruang kosong. Kolonialisme Inggris meninggalkan jejak dalam bentuk model pemerintahan parlementer, tetapi India memilih jalan sendiri, bukan monarki, melainkan republik. Sejak Tolong, merdeka tahun 1947, baik. Saya akan menjelaskan bagian dari saya itu sistem pemerintahan. Seperti yang ada dalam video, India itu adalah negara demokrasi terbesar yang menganut sistem demokrasi parlementer federal, di mana kekuasaannya dibagi menjadi dua, yaitu pemerintahan pusat di New Delhi dan negara-negara bagian. Nah, presiden ini dilantik oleh Perdana Menteri. Presiden ini hanya sebagai formal saja. Namun, kepala pemerintah tetap dikepalai oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri ini berasal dari partai mayoritas Lok Sabha, yaitu Majelis Terendah di India yang dipilih setiap 5 tahun sekali oleh rakyat.
yang juga menentukan kebijakan nasional dan birokrasi negara, termasuk ekonomi, pertahanan, dan luar negeri. Nah, parlemen di India itu terbagi menjadi dua, yaitu Lok Sabha dan Rajya Sabha. Seperti yang tadi saya jelaskan, Lok Sabha itu berasal dari melakukan pemilu setiap 5 tahun sekali oleh rakyat secara langsung, sementara Rajya Sabha merupakan perwakilan menteri dari setiap negara bagian. Rajya Sabha ini sebagai penyeimbang aspirasi rakyat dan stabilitas federal, dan juga ada Mahkamah Agung yang menjaga konstitusi dan memastikan hukum berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan HAM. Nah, sistem ini dianut atau diadaptasi dari kolonialisme Inggris dan kemudian disesuaikan dengan keberagaman India. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ladies untuk pemaparan materinya. Saya berikan selanjutnya kepada Ifonelin. 7. Para pemimpin nasionalis seperti Jawaharlal Nehru merancang sistem politik yang demokratis, sekuler, dan federal, agar mampu menampung keberagaman etnis, bahasa, dan agama. Dengan struktur tersebut, India berusaha menyeimbangkan antara demokrasi yang hidup, federal, modern. Perjalanan demokrasi India tidak bisa dilepaskan dari sosok Mahatma Gandhi. Pada awal abad ke-20, rakyat India hidup dalam tekanan kolonial Inggris yang keras. Penjajahan tidak hanya mengeksploitasi sumber daya ekonomi, tetapi juga menekan kebebasan politik dan memecah belah masyarakat berdasarkan agama maupun kasta. Di tengah situasi penuh kekerasan itulah Gandhi muncul membawa gagasan baru, perlawanan tanpa senjata. Gandhi memperkenalkan dua prinsip utama, yakni ahimsa dan satyagraha. Ahimsa berarti tanpa kekerasan, sebuah ajaran bahwa kemerdekaan tidak boleh ditebus dengan pertumpahan darah, melainkan dengan keberanian moral. Sedangkan satyagraha, atau kekuatan kebenaran, mengajarkan bahwa rakyat harus tetap berpegang pada nilai keadilan dan kebenaran, meskipun menghadapi represi militer dan politik dari penjajah. Melalui Baik teman-teman, jadi di sini saya akan membahas mengenai tokoh penting yaitu Mahatma Gandhi. Nah, Mahatma Gandhi ini adalah seorang tokoh penting dari India yang melawan penjajahan Inggris tapi dengan cara yang sangat unik, yaitu tanpa adanya kekerasan. Beliau percaya bahwa sesungguhnya kekerasan ini hanya akan melahirkan kekerasan yang baru. Makanya ia memakai prinsip ahimsa, yaitu perlawanan dengan damai, dan satyagraha yang berarti kekuatan kebenaran. Yang contoh nyatanya yaitu pada saat perjuangannya yang ada seperti gerakan non-kerjasama pada tahun 1920. Lalu Salt March atau Aksi Garam tahun 1930, yang dimana Mahatma Gandhi ini berjalan ratusan kilometer hanya untuk menentang monopoli garam Inggris. Seluruh itu ia lakukan tanpa adanya kekerasan, tapi berefek besar karena bikin dunia jadi sadar kalau sesungguhnya perlawanan ini bisa dilakukan secara damai. Perjuangan Mahatma Gandhi ini juga menginspirasi tokoh lain seperti Martin Luther dan Nelson Mandela. Nah, jadi lewat sikap damai dan keteguhan moral, Mahatma Gandhi ini bisa menunjukkan kalau kekuatan rakyat ini bisa mengalahkan kekuatan penjajah tanpa harus mengangkat senjata. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Funelin untuk materinya. Boleh silakan dilanjut ke Ninaya. Di strategi ini, Gandhi mengubah wajah perjuangan India. Aksi-aksinya menunjukkan bagaimana rakyat yang tidak bersenjata dapat mengguncang kekuasaan kolonial. Salah satu contohnya adalah Salt March tahun 1930. Ketika Gandhi bersama ribuan pengikutnya berjalan kaki sejauh lebih dari 300 km menuju laut untuk membuat garam sendiri. Aksi sederhana ini sebenarnya merupakan tantangan besar terhadap monopoli garam Inggris, dan sekaligus simbol perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan ekonomi kolonial. Selain itu, pada tahun 1942, Gandhi memimpin gerakan besar bernama Quit India Movement. Dalam pidatonya, ia menyerukan agar Inggris segera angkat kaki dari tanah India. Gerakan ini memicu aksi massa di seluruh negeri,
Meski banyak pemimpin ditangkap dan ribuan orang dipenjara, namun semangat non-kekerasan tetap dipegang teguh, sehingga perlawanan rakyat memperoleh simpati internasional. Di tengah konflik agama yang sering pecah antara komunitas Hindu dan Muslim, Gandhi juga tampil sebagai jembatan. Ia berusaha meredam kekerasan sektarian dengan mengajarkan bahwa India merdeka harus menjadi rumah bagi semua agama. Meski upaya ini tidak sepenuhnya berhasil, terutama saat partisi India-Pakistan 1947 menelan banyak korban, visi Gandhi tentang persatuan tetap menjadi warisan moral bangsa India. Keberhasilan Gandhi bukanlah menggulingkan Inggris dengan senjata, melainkan dengan moral force. Dunia menyaksikan bagaimana seorang pemimpin yang berpegang pada nilai tanpa kekerasan mampu melemahkan imperium kolonial terbesar. Bahkan tokoh-tokoh dunia seperti Martin Luther King Jr. dan Nelson Mandela kelak mengadopsi prinsip Gandhi dalam perjuangan mereka melawan ketidakadilan. Oleh karena itu, meski Gandhi tidak pernah menjabat dalam pemerintahan formal India, gagasan dan perjuangannya menjadi fondasi utama bagi sistem demokrasi India. Ada dua gerakan yang dibuat oleh Gandhi. Yang pertama itu ada gerakan Quit India Movement, bertujuan untuk memaksa Inggris untuk meninggalkan India dan memberikan kemerdekaan kepada rakyat India. Gerakan Quit India Move On ini merupakan titik penting dalam perjuangan kemerdekaan India dan mempercepat proses kemerdekaan. Meski mencapai si nasionalis India dan membuka jalan bagi kemerdekaan India pada tahun 1947. Selain itu ada gerakan Salt March. Ini bertujuan untuk mempromosikan kemandirian dan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Inggris di India. Gerakan Salt March ini merupakan titik balik penting dalam perjuangan kemerdekaan India yang menunjukkan kekuatan perlawanan non-kekerasan dan memobilisasi masyarakat India untuk memperjuangkan kemerdekaan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Naya atas materinya. Boleh dilanjut kepada सर्वोदय मंडल की साइट Kemiskinan melanda India ketika Inggris menjajah. Salah satunya karena faktor perang yang terjadi terus-menerus, kekurangan makanan, dan sistem kasta. Menurut pimpinan Kongres India, Shashi Tharoor, India pernah menjadi salah satu negara terkaya di dunia, sampai ketika Inggris muncul. Selama 2 abad lamanya, Inggris mengeksploitasi dan melakukan penjarahan di India. Dalam tradisi di India, perempuan selalu menjadi yang terbelakang setelah suami mereka. Pembunuhan bayi perempuan juga merupakan hal umum yang terjadi di India. Kerajaan Inggris mengambil alih pemerintahan dari East India Company pada tahun 1858. Tetapi pada tahun 1870, banyak orang Inggris juga mengkritik pernikahan anak di bawah umur dan mendukung jika wanita bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan pria. India memang sudah memiliki 2 sistem pendidikan, satu untuk orang Hindu dan satunya lagi untuk orang Muslim. Menurut makalah Nauman Tahir, maksud dan tujuan pendidikan misionaris di era kolonial di India lebih berfokus pada pendidikan spiritual dan klasik daripada pendidikan Baik, praktis. di sini saya akan menjelaskan pada bagian ini, yaitu pada segmen ini secara eksplisit membuka pembahasan mengenai kemiskinan masif yang melanda India selama periode kolonial. Kemiskinan ini dijelaskan bukan sebagai kondisi alami, melainkan sebagai akibat langsung dari kebijakan kolonial Inggris. Diperparah oleh faktor-faktor seperti perang yang terjadi terus-menerus, kekurangan makanan, dan diskriminasi struktural melalui sistem kasta yang ada. Titik fokus utama terletak pada argumentasi sejarawan dan politisi Shashi Tharoor yang menyatakan bahwa India pernah menjadi salah satu negara terkaya di dunia sebelum kedatangan Inggris. Namun, selama 2 abad kekuasaan Inggris, negara tersebut mengalami eksploitasi dan penjarahan kekayaan yang sistematis. Hal ini menggarisbawahi klaim bahwa kemiskinan di India adalah produk dari penindasan dan pengaruhan sumber daya yang dilakukan oleh kekuatan kolonial. Dalam aspek sosial,
Perhatian tertuju pada posisi perempuan di India yang secara tradisional digambarkan sebagai kelompok terbelakang dan berada di bawah dominasi suami. Lebih jauh, materi ini menyinggung praktik kelam berupa pembunuhan bayi perempuan atau infantisida yang pada masa itu disebut sebagai hal lazim yang terjadi di India. Meskipun pemerintahan langsung Meskipun pemerintahan langsung telah diambil oleh kerajaan Inggris dari East India Company sejak 1898, perubahan sikap baru mulai terasa setelah tahun 1870. Pada periode ini, sejumlah orang Inggris mulai mengkritisi persoalan sosial, seperti praktik pernikahan anak di bawah umur, sekaligus mendorong agar perempuan memperoleh kesempatan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya dorongan meskipun terbatas melalui reformasi sosial dari pihak kolonial. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kevin untuk materinya. Boleh dilanjut videonya. Inggris juga menerapkan sistem keadilan versi mereka di India. Saat Inggris mengambil alih India, rata-rata harapan hidup orang India turun sebanyak 20%. Jadi maksimal orang India hanya bertahan hingga usia 32 tahun. Biasanya digolongkan menjadi 3, kelas rendah, menengah, dan atas. Inggris menduduki India karena satu alasan, yakni mengeruk keuntungan ekonomi. Sebelum kedatangan Inggris, petani India menanam sebagian besar tanaman pangan seperti beras dan sayuran. Tetapi beras dan sayuran tidak terlalu menguntungkan dalam pasar ekspor, sehingga Inggris memaksa petani untuk menanam tanaman bernilai lebih tinggi seperti popi dan nila. Jadi, ketika musim kemarau terjadi dan panen mengalami kegagalan, kelaparan pun melanda banyak orang India saat masa itu. Orang-orang India sudah sekarat karena mereka sulit mendapatkan bahan pokok, tetapi Inggris justru membebankan mereka dengan biaya pajak. Ada istilah yang menyatakan, jika semua orang bersatu, maka akan jauh lebih sulit ditaklukkan daripada yang terpecah belah. Dan itu ada benarnya juga. Inggris tidak mungkin menaklukkan India jika ia tidak memahami istilah sederhana itu. Dan itu terjadi dalam kebijakan selama pemerintahan Inggris, di mana Inggris memecah belah 2 kelompok agama utama di India, yaitu Hindu dan Muslim. The Guardian mengatakan bahwa Inggris berhasil melemahkan politik India dan menghancurkan institusi dalam segi apapun yang bersangkutan dengan demokrasi. Baik, saya akan menjelaskan materi saya di mana hukum yang tidak adil pada saat itu Inggris berlaku tidak adil, terutama dalam hukum, terutama juga dalam hukum warga negara India. Lalu ada rata-rata hidup orang India itu turun sebanyak 20% pada saat masa penjajahan Inggris. Lalu juga ada sistem kasta di mana dibagi berdasarkan pekerjaan mereka, ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Lalu juga dari kasta-kasta tersebut dibagi menjadi 200 kasta dan 25.000 kasta lainnya. Dan juga ada kasta paling rendah yaitu Dalit, di mana ini adalah orang-orang yang tidak tersentuh. Lalu ada juga kelaparan orang India dan juga krisis ekonomi, di mana sebenarnya warga asli India itu mereka itu menanam bahan pokok, tapi menurut Inggris itu tidak memberikan keuntungan yang besar, maka Inggris memaksa untuk menanam tanaman seperti popi dan juga nilai, sehingga memberikan keuntungan yang besar kepada Inggris, dan itu malah membuat warga India itu kelaparan ketika musim kemarau. Lalu juga pajak yang sangat tinggi diberikan pihak Inggris kepada India, bahkan sama sekali tidak ada kepedulian ketika terjadi masa kemarau. Dan yang terakhir ada divide and rule, di mana memang betul pada saat itu di India terjadi perpisahan agama antara Hindu dan Islam. Maka Inggris dengan mudah dapat menguasai India. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.